hijauan pakan ternak yang populer dan favorit untuk kambing domba, guys. Dan memang untuk daerah-daerah di sekitar sini saya amati banyak peternak itu yang menggunakan kaliandra ini untuk menjadi pakan ternak. Kaliandra yang bunga merah ini, guys. Kalau yang bunga putih, menurut penuturan petani, tidak disukainya oleh peternak itu karena baunya lebih langu. Nah, ini indikasi bahwa di dalam kaliandra bunga putih itu kandungan Halo guys, selamat pagi, semangat pagi. Saya mau cerita tentang hijauan pakan ternak yang populer dan favorit untuk kambing domba, guys. Dan di tempat ini memang sejuk dan memang banyak di sekitar sini kaliandra nih, guys. Sehingga saya sampaikan populer. Dan memang untuk daerah-daerah di sekitar sini saya amati banyak peternak itu yang menggunakan kaliandra ini untuk menjadi pakan ternak. Lagian ini landscape-nya bagus ini, guys. Kita nikmati pemandangan sambil nanti kita cerita tentang kaliandra ya, guys. Itu sebagian di pinggir-pinggir itu kaliandra nih, guys. Oke. Gitu dulu ya, guys. Kaliandra yang bunga merah ini, guys. Karena kalau menurut penuturan testimoni peternak yang tadi kita jumpai, kaliandra yang bunga merah ini lebih disukai oleh ternak daripada yang bunga putih, karena ada yang bunga merah, ada yang bunga putih. Dan di sini saya lihat hampir semuanya yang bunga merah ini, guys. Kalau yang bunga putih, menurut penuturan petani, tidak disukainya oleh peternak itu karena baunya lebih langu. Nah, ini indikasi bahwa di dalam kaliandra bunga putih itu kandungan metabolik sekundernya, entah itu kumarinnya, entah saponinnya, entah taninya, lebih tinggi dibanding yang kaliandra bunga merah. Oleh karena itu lebih suka yang merah daripada yang putih, karena kadarnya kemungkinan metabolik sekundernya lebih tinggi yang bunga putih. Kalau bunganya itu bagus ini, guys. Ini seperti ini kalau kaliandra itu. Dan ini memang termasuk salah satu legium kaliandra calothrithus. Ini yang sudah ada rontok rumbainya. Buah kaliandra seperti ini. Kaliandra itu nilai nutrisinya berkisar antara 17 sampai 23% dalam hal protein kasar, karena ini jenis leguminosa. Biasanya orang nanam legium atau memberikan ternaknya dengan legium itu adalah karena pertimbangan aspek nutrisi berupa protein kasarnya, bukan serat kasarnya. Beda dengan kalau rumput, ini brachiaria, ini biasanya diberikan ke ternak karena ingin diambil serat kasarnya. Kalau bagi ternak ruminansia, serat kasar itu sumber energi. Ini adalah di pinggir sungai dan di sana ada aktivitas pertambangan juga. Nah, ini kaliandra ini tumbuh di pinggiran sungai, jadi dia memang juga bisa menjadi penahan dari tebing ini supaya nggak mudah longsor. Maka ditanam kaliandra karena dia batang kayunya juga kuat, terus akarnya juga tentu kuat juga. Ini seperti ini. Ini yang sudah dipotong, nanti dia tumbuh lagi. Tuh sana itu aktivitas pertambangan, tapi kelihatannya manual ini, guys. Oke. Dan kaliandranya nih di sepanjang di pinggir ini banyak sekali nih, guys, kaliandra. Tuh kaliandra semua itu, guys. Kaliandra, dan semuanya adalah kaliandra yang bunga merah. Kayak kaliandra merah. Ya, kaliandra merah ini kayak gua loh. Kalau ada pantai Gua Cemara nih gua kaliandra. BE. Itu kaliandra ini tidak hanya diberikan daunnya, tetapi peternak saya amati dia juga menggunakan batang-batangnya itu karena sayang, karena juga meskipun batang, tapi kalau legium itu sebenarnya juga proteinnya kan masih tinggi.
biasanya digiling, dicacah lah minimal. Dengan chopper yang lebih lembut, itu masih bisa dipakai untuk pakan ternak kambing. Dan nilai nutrisinya jelas lebih tinggi dibanding kalau misalnya, karena sekarang saya amati juga beberapa peternak itu menggunakan banggal ketela pohon, bonggol ketela pohon, batang ketela pohon, apa istilahnya ya kalau orang populernya menyebutnya, itu untuk dicacah dengan chopper lembut dan kemudian untuk pakan. Nah, daripada itu lebih tinggian ini apa namanya batangnya kalianda, tetapi tentu batang yang masih bisa dicopper ya guys, jangan batang kayu yang gede. Kalau bisa sih memang daunnya, pucuknya itu jelas nutrisinya masih tinggi semuanya. Dan salah satu kelebihan leguminosa apapun jenisnya termasuk kaliandra ini, karena dia memiliki kadar metabolik sekunder, salah satunya adalah tanin, itu dia berfungsi baik untuk efisiensi di dalam pencernaan, di dalam saluran pencernaan ruminansia, terutama di dalam rumen, untuk proteksi protein dan memicu kemudian terhadap pertumbuhan mikroorganisme di dalam rumen. Pernah saya sampaikan terkait dengan memberikan nutrisi yang baik termasuk protein yang baik kepada ternak, itu kemudian memicu terhadap pertumbuhan mikroorganisme di dalam rumen, yang itu berdampak nanti kepada komposisi mikroorganisme di dalam rumen. Salah satunya adalah penurunan angka metan. Jadi ketika ada sumber protein di dalam rumen, NH3-nya tinggi, men-trigger bakteri solilolitik yang menghasilkan propionat lebih tinggi, dan ketika propionat lebih tinggi otomatis nanti metannya akan turun, karena propionat dengan metan itu selalu berkebalikan. Jadi tidak salah kalau peternak juga mengambil kaliandra ini menjadi salah satu populer, karena juga di daerah dingin kaliandra ini cocok. Tapi bukan berarti bahwa kaliandra satu-satunya legium yang bisa diberikan ke ternak. Ada banyak jenis legium. Ini kebetulan karena saya berada di daerah yang legium kaliandranya sangat banyak dan berlimpah. Ini yang putih nih guys, kaliandra sudah dipanen, tapi ini yang putih yang tadi saya sampaikan menurut peternak petani itu lebih langung. Yang langung yang putih. Coba kita gedein bunganya mana. Ini putih nih. Metabolik sekundernya lebih tinggi nih. Kemungkinan kalau dari tanda-tanda ceritanya peternak, ditanam jejer dengan yang merah. Nih jejer. Kalau dari sisi daunnya hampir sama. Tapi kayaknya jari-jarinya itu lebih gedean yang putih nih guys, gedean yang putih sedikit ya. Kalau hanya lihat tanpa ada bunganya agak susah juga memang membedakan, tapi karena ini ada bunganya jadi bisa membedakan. Dan pemandangannya bagus juga guys, jadi saya sekaligus share terkait dengan landscape yang bagus. Sayang kan kalau tidak di share landscape yang bagus, para pemirsa belum tentu sempat mengunjungi tempat ini kan. Nah kalau lihat ini kan nanti bisa melihat tanpa harus datang. Nah, cukup dilihat. Kalau suka Anda like, bisa di share. Anda juga bisa subscribe untuk menyemangati terhadap bertumbuh kembangnya channel yang mudah-mudahan manfaat untuk pengembangan peternakan Indonesia ini. Oke gitu guys, sampai ketemu di berikutnya, masih seputar budaya tani oleh Pak Swingnya. Terima kasih.